Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Ini kelas sore, teman-teman semuanya di mata kuliah sistem operasi. Ini pertemuan ketiga yang saya record untuk saya bagikan nanti. Topik kita sore ini adalah CPU scheduling, masih di sistem operasi. Dan ini merupakan salah satu materi penting yang menjadi dasar bagi eh, apa namanya proses mempelajari sistem operasi yang ada di sana. Baik, saya Firtian Novianto dan referensi saya masih sama di operating system konsep buku itu yang kemarin saya sudah sampaikan. Yang pertama, teman-teman, ini terkait dengan introduction CPU scheduling. Kita akan mempelajari seperti apa penjadwalan ini. Jadi, ini merupakan salah satu materi dasar konsep di sistem operasi yang fokusnya itu pada mengoptimasikan eh, CPU itu bekerja. Jadi tujuannya untuk itu. Jadi jangan sampai resources di komputer ini, dalam hal ini adalah CPU, itu tidak bekerja secara optimal, banyak nganggurnya. Jadi eh, CPU scheduling itu untuk mengatur agar dia, CPU itu, bekerja secara optimal tanpa ada waktu istirahat. Istilahnya begitu. Sehingga perlu ada satu penjadwalan yang tepat. Memang tidak ada satu model yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Sehingga kita perlu memilah mana penjadwalan yang sesuai untuk case tersebut begitu. Mengapa penjadwalan? Karena yang pertama, kita itu ingin CPU bekerja terus dengan meminimalkan idle time-nya. Waktu nganggurnya itu diminimalkan. Mungkin tetap ada, tapi minim. Kemudian, memastikan bahwa semua proses itu dilayani oleh CPU dengan fair. Tidak ada satu proses yang dianaktirikan, maksudnya itu tidak diproses-proses, di dia posisinya menunggu terus sampai akhirnya dia itu apa namanya idle terus. Proses itu tidak segera dikerjakan oleh CPU. Bahkan yang eh, datang belakangan diproses dulu, gitu. Maka eh, scheduling ini memastikan agar semua proses itu mendapatkan layanan. Dalam hal ini adalah diproses. Kemudian meminimalkan eh, waiting time-nya suatu proses. Jadi konsepnya CPU ini kan menyelesaikan semua task, semua proses gitu. Tugasnya CPU itu menyelesaikan semua proses. Proses itu kan datang bisa dalam waktu bersamaan atau ketika CPU sedang memproses, ada yang proses yang datang lagi, ada yang task yang datang lagi seperti itu. Dan meminimalkan waktu apa itu pergantiannya. Ini seperti kita menunggu jadi pasien menunggu perawatan dokter. Jadi antrian yang disebut dengan proses itu pasiennya. Kemudian yang jadi CPU-nya dokternya.
Jadi jangan sampai ada pasien yang dia menunggu terlalu lama sehingga sampai capek dia. Jadi ini diminimalkan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memprovide eh, performance yang baik dari keseluruhan sistem. Sehingga proses eh, kalau kita di sisi pengguna adalah aplikasi yang kita jalankan itu memproses semua yang kita inginkan, yang user inginkan, begitu. Makanya komputer yang kita kesankan, wah ini komputernya cepat ini memproses adalah ketika semua request yang kita berikan itu diselesaikan dengan segera, gitu. Dengan segera. Kemudian yang terkait dengan penjadwalan CPU itu, bahwa ini saya ambil dari diktat, mungkin teman-teman yang sudah punya diktatnya ini ada di bagian penjadwalan CPU. Jadi saat CPU idle, sistem operasi ini harus memilih salah satu proses untuk segera dimasukkan ke dalam antrian. Ya, jadi CPU itu ketika dia idle, maka tugasnya sistem operasi yang memilihkan salah satu proses agar masuk ke dalam antrian untuk dieksekusi. Ilustrasinya kalau yang tadi, kapanpun dokter ini nganggur atau dia sudah diam, nggak ada pasien lagi, maka tugasnya sistem operasi ini yang memilihkan pasien ini untuk masuk eh, apa namanya ke ruang prakteknya untuk segera diobati. Logikanya gitu. Nah, pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwalan. Nah, nanti akan kita pelajari model-model penjadwalannya seperti apa dan siapa yang didahulukan, siapa yang disuruh menunggu. Nah, proses di CPU itu kan berubah dari running ke waiting, berubah dari running ke ready state, berubah dari waiting ke ready, dan yang berikutnya adalah terminate. Proses sudah selesai dikerjakan begitu. Jadi proses itu melewati tahap waiting. Jadi waiting itu apa? Proses menunggu. Kemudian kalau running itu proses sedang dikerjakan. Kemudian terminate adalah proses selesai. Jadi selesai dikerjakan, atau kalau di pasien tadi ya selesai menyembuhkan, eh, selesai diobati pengobatannya begitu. Nah, ini status-status yang ada di proses. Makanya kalau kita melihat di sistem operasi, kemudian di apa namanya di tasnya itu ada waiting, ada idle, ada ready, ada running begitu. Kalau ada aplikasi yang sedang berjalan begitu, sedang diproses, maka statusnya adalah running gitu. Coba Anda kalau menggunakan Windows, Control Alt Del, Task Manager di sana akan kelihatan siapa-siapa saja yang running saat itu. Kemudian di sini ini scheduling kriteria, kriteria penjadwalannya itu seperti apa? Eh, ada beberapa ukuran ya, Eh, ada beberapa pengukuran keefektifan eh, satu apa namanya satu penjadwalan. Jadi CPU utilization ini menjaga agar CPU itu sebisa mungkin sibuk.
sebisa mungkin sibuk. Kita udah invest banyak kan untuk proses untuk CPU ini, maka dia harus sibuk terus. Dan yang optimal adalah di kisaran antara 40 sampai 90. Batasnya itu di 40 dan maksimalnya di 90. Kalau lebih dari 90 maka busy dia. Kalau sudah busy biasanya eh, hang kan gitu. Kemudian throughput itu jumlah proses yang bisa diselesaikan eh, setiap waktunya begitu. Jadi jumlah proses yang dapat diselesaikan setiap waktu. Semakin banyak ya semakin bagus, semakin optimal. Kemudian turnaround time itu total waktu yang diambil dari proses request submission sampai dengan dia selesai. Itu turnaround time. Jadi mulai dari si pasien ini apa eh, request untuk diobati sampai dia pulang selesai gitu, maka dia itu namanya turnaround time. Maksudnya dari proses diobati itu ya masuk ruang prakteknya sampai selesai dokter itu memeriksa, memberi obat dan pulang. Itu turnaround time. Setelah itu kan baru berganti pasien yang berikutnya. Waiting time itu adalah total waktu suatu proses itu menunggu pada posisi ready. Gitu. Jadi pasien ini sudah siap begitu, sudah siap diobati. Dia menunggu sampai dokternya eh, kosong, nggak ada pasien, dan dia bisa diobati. Begitu. Itu total waktunya. Semakin lama total apa waktu menunggu ini, maka ya semakin kasihan dia. Prosesnya ini semakin apa ya? Kalau di sini kan kalau di sistem operasi ada namanya starvation ya, kelaparan ya. Jadi itu proses itu akan menunggu terlalu lama. Kalau user yang merasakan ya ini aplikasiku kok nggak jalan-jalan begitu. Kemudian respon time adalah waktu dari submission request. Jadi ada submission request sampai dengan dia pertama kali direspon begitu. Direspon untuk oh ya, ayo silahkan silahkan ke apa namanya ruang periksa begitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada beberapa algoritma untuk penjadwalan. Yang pertama adalah first come first serve. Deskripsinya adalah proses yang datang duluan, maka dia akan segera dilayani berdasarkan urutan antrian. Saya ceritakan hal yang sama juga ini di apa namanya dokter melayani pasien lagi. Yang kalau dokter itu menggunakan algoritma first come first serve, ada 10 pasien, sorry, 5 aja buat contoh kok. 5 pasien, maka dia akan didahulukan yang datang lebih dulu. Yang datang pertama akan segera diobati. Berikutnya ya yang datang kedua. Berikutnya yang datang ketiga, keempat, kelima. Begitu. Nah, ini sederhana. Algoritma ini sederhana. Siapa yang datang duluan, pokoknya harus segera diobati. Begitu. Permasalahannya adalah disadvantages-nya ini apa itu? Convoy effect. Misalnya pasien pertama ini sakitnya agak banyak.
Dia sudah sepuh, begitu sudah tua, jalannya pelan sekali, kemudian penyakitnya agak banyak. Jadi pengobatannya juga lama sekali. Akhirnya pasien nomor 2, nomor 3, dan seterusnya menunggunya terlalu lama. Padahal dia itu cuma minta disuntik vitamin aja, yang nomor 2 ini. Nomor 3 cuman bersin-bersin. Nomor 4 cuman minta obat untuk nyembuhin penyakit kulit, panu misalnya. Ini mereka cuma sebentar-sebentar. Tapi yang ini, karena dia antrian pertama datang duluan, menunggu penyakitnya agak banyak, diobatinya juga lama. Sehingga ini semua menunggu terlalu lama. Kalau ditotalkan semua, berapa waktu untuk mengobati 5 pasien? Jadi waktunya lama rata-ratanya. Kinerja dokternya ini jadi kurang baik. Itu tapi simple. Itu first come, first serve. Ya contohnya seperti ini ya. Misalnya P1 ini 24, P2-nya ini. P1 24, proses kedua yang datang kedua itu 3, proses ketiga yang datang ketiga itu 3 juga. Maka CPU akan menyelesaikan P1 terlebih dahulu sampai selesai. Baru berikutnya, berikutnya, berikutnya gitu. P2 dan P3 kasihan, nunggunya terlalu lama, 24. Padahal dia butuhnya cuma 3. Berikutnya, shortest job first. Siapa yang paling cepat, dia akan segera disembuhkan. Jadi masing-masing dari pasien ini sudah ada labelnya. Maksudnya sudah ditandai ini berapa waktunya, berapa penyakitnya misalnya. Penyakitnya ini 5 penyakit. Ini 1 penyakit, 2 penyakit, 5 penyakit, 7 penyakit misalnya gitu. Dicari yang paling sedikit penyakitnya. Itu yang datang, yang dilayani terlebih dahulu. Kemudian, walaupun yang datang duluan itu ini apa namanya, meskipun datang duluan tapi penyakitnya ada 8 misalnya, maka dia akan kalah dengan yang penyakitnya hanya 1. Dan ketika ada yang datang lagi, penyakitnya 3, maka yang 8 ini ya nanti nunggu, nunggu dulu. Yang 3 ini datang disembuhkan dulu. Nah, eh, kalau seperti ini kan menyebabkan apa? Starvation. Jadi yang yang paling lama atau penyakit yang paling banyak ini akan dieksekusinya paling akhir, gitu. Kasihan sekali kan? Yang dieksekusinya yang paling akhir. Nah, tapi ada ada apa namanya? Ada 2 jenis ini. Ada preemptif, ada non preemptif. Kalau preemptif itu apa namanya? Ya ketika ini yang berpotensi 8 penyakit tadi itu nggak segera disembuhkan, itu yang preemptif. Jadi kalau misalnya apa namanya, dia akan dihitung dulu 5-5-nya ini, siapa yang datang dulu, siapa yang paling sedikit dari 5 itu, dia akan dihitung prosesnya. Kalau non preemptif, dia akan tidak ada apa itu namanya ya. Dia tidak ada, sorry kebalik, yang non preemptif itu dari kelima ini diurutkan siapa yang paling cepat, dia yang dieksekusi duluan, berikutnya, berikutnya, berikutnya dari 5 ini.
Meskipun ada pasien yang datang lagi, akan diikutkan pada gelombang berikutnya. Begitu. Nah, ini akan apa ya? Ini tetap akan menjadi masalah bagi yang punya penyakit paling banyak. Begitu. Meskipun dia datang duluan, kalau penyakit dia banyak, nanti. Gitu. Karena shortest job first. Gitu. Siapa yang paling cepat, dia yang akan dieksekusi duluan. Nah, kalau di siklusnya CPU itu kan apa namanya dieksekusi langsung begitu ya, dieksekusi begitu. Setelah itu proses apa namanya eh, proses sampai mana ini tadi? Begitu selesai, finish, terminate begitu. Itu proses apa namanya proses pengeksekusi di CPU. Hitungannya memang milidetik, begitu. Jadi tidak nampak. Nah, ini yang contoh non preemptif, proses 1 6, P2-nya 8, P3 7, P4 3. Ini yang paling sedikit kan 3, maka dia akan dieksekusi lebih dulu. Oke, urutannya gini. P6. P6 akan dieksekusi. Gini. Sorry. P1, sorry. P1 akan dieksekusi sejumlah 6. Tiba-tiba datang P2, maka tetap dia akan dikerjakan lebih dulu. Eh, jadi urutannya 6, 8. Tiba-tiba datang lagi P3, 7. Maka 6, 7, 8. 8 kalah nih. Tiba-tiba datang lagi P4, 3. Maka 6 mundur ke bawah, ke sini. 3 naik, gitu. Dan ini akan begitu terus kalau dia non preemptive. Nah, priority scheduling ini dia akan dieksekusi yang mendapatkan prioritas pertama dulu. Jadi ada pasien, misalnya pasien BPJS dan non BPJS. Yang akan dieksekusi itu yang non BPJS misalnya, yang bukan BPJS. Di, tapi sekarang kan BPJS juga sudah diprioritaskan ya. Jadi tidak apa namanya tidak begitu bermasalah gitu. Ada prioritas BPJS juga ada. Ini yang kasus misalnya BPJS dengan non BPJS, BPJS-nya itu di nomor 2 kan setelah non BPJS. Maka yang priority ini adalah yang non BPJS. Contohnya begitu. Siapa yang bukan siapa yang BPJS nanti? Siapa yang non BPJS didahulukan begitu. Permasalahannya ada di mana? Starvation yang lower priority. Yang prioritasnya rendah, dia akan starvation. Dia akan menunggu terlalu lama. Ya. Nah, ini solusinya gimana? Solusinya itu ada waktu. Jadi misalnya diberi waktu eh, saat 10 menit itu untuk yang non BPJS itu 10 menit. Habis itu gantian, gantian yang BPJS. Habis itu gantian lagi ke non BPJS lagi. Habis itu gantian lagi. Begitu seterusnya, maka menjadi lebih fair. Non BPJS tetap dapat dilayani dengan baik juga. Begitu. Round robin. Round robin itu memberi waktu secara sama, secara seimbang. Meskipun yang ada 5 tadi, ada 5, yang satu pak penyakitnya 8, satu penyakitnya 1, satu penyakitnya 3, dan seterusnya. Tapi dokter ini membuat syarat atau membuat ketetapan, setiap pasien saya layani 5 menit. Kalau belum sembuh, ganti ke pasien berikutnya dan dia akan menunggu. Setelah itu muter seperti itu.
muter begitu. Waduh, ini belum selesai penyembuhannya. Oh iya, ini sudah 5 menit, ganti pasien berikutnya. Oh, sudah 5 menit, ganti pasien berikutnya. Begitu terus antrian begitu. Nah, ini eh, semua pasien akan dilayani dengan sama. Waktu tunggunya cepat, tapi ada pergantian yang terlalu tinggi, begitu. Jadi ini pergantian terlalu tinggi. Dan kalau waktu layanannya ini terlalu besar, misalnya dokternya bilang setiap pasien 30 menit, setiap pasien 30 menit, maka ya nggak ada bedanya sama first come first serve. Siapa yang datang duluan dia akan dilayani. Nah, kenapa? Lah kalau misalnya dia hanya kena penyakit panu misalnya, cuman mau berobat panu. Tahu-tahu kok 30 menit pokoknya jatahnya kamu. 30 menit. Yang lain nunggu sampai 30 menit berakhir baru boleh masuk lagi. Kalau terlalu panjang potongan waktunya, maka ini menjadi tidak efektif. Ya, contohnya seperti ini. Pertama datang P1 24, dia penyakitnya paling banyak nih, 24, maka dibagi 4. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Udah gantian. Pasien berikutnya 3. 1, 2, 3. Pasien berikutnya lagi dan seterusnya. Sampai akhirnya dia akan habis. Ini 4, 4, 4 terus sampai habis. Nah, berikutnya adalah multi-level queue scheduling. Jadi ada beberapa antrian yang diterapkan di sini. Ada beberapa antrian yang bisa diterapkan. Jadi ada pembagian pasien non BPJS antrian sendiri, eh, BPJS antrian sendiri. Nah, kalau seperti ini ya masing-masing mempunyai priority di apa namanya di ini ada penghitungan algoritma prioritas sendiri, ini juga ada algoritma prioritas sendiri gitu. Multi level feedback queue scheduling ini eh, lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Jadi di sini ini sama dengan multi level queue scheduling, tapi prosesnya bisa saling switch. Jadi antara pasien BPJS dengan pasien non BPJS ini bisa saling tukar, tukar ah, antriannya, tukar barisannya. Ini lebih fleksibel. Jadi, oh pasien non BPJS cepet nih selesainya, pasien BPJS bisa gantian ke sini, ke antrian yang sebelah sini. Jadi ini lebih baik dan lebih cepat. Tapi untuk implementasi di sistemnya lebih kompleks. Nah, masing-masing seperti tadi yang saya sampaikan bahwa masing-masing algoritma ini punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing sehingga kita perlu memilih. Kalau mau mencari respon time-nya yang singkat ya pakai round robin begitu, tapi dengan potongan waktu yang kecil-kecil. Kalau mau waktu tunggunya yang cepat, yang sedikit ya pakai SJF, shortest job first, waktu tunggunya sedikit. Kalau mau adil ya pakai round robin, tapi dengan pewaktu lah istilahnya ya. Jadi tidak waktunya itu fair gitu, sama. Dibuat rata dulu biar adil. Kalau mau high throughputnya ya pakai SCF tadi itu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan pada prakteknya memang hybrid ini sebenarnya campur, algoritmanya dicampur untuk mendapatkan kriteria performance yang lebih bagus. Oke, ini silahkan screenshot atau di post video ini. Jadi Anda bisa mengerjakan tugas. Ini silahkan kerjakan tugasnya dan kumpulkan maksimal besok. Oke, sudah di screenshot. Baik, kalau sudah
Nampaknya sudah tinggal summary. Masing-masing punya punya kelebihan dan kekurangan. Kita tinggal menggunakan yang sesuai. Tapi hybrid akan lebih tepat jika sangat bervariasi. Apa itu namanya? Eh, Proses first time-nya yang dimiliki masing-masing proses. Demikian materi kita. Ini sekali lagi ini soalnya dikerjakan maksimal besok dikumpulkan secara daring juga. Nanti saya berikan Google Form-nya. Jika ada pertanyaan boleh melalui grup ya. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.